Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Profesor Dr. Ahmad Saufi SMH sebagai mediator yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan ya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan kepada penggugat dulu. Ya, terima kasih Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Atomi. Di sini saya sebagai penggugat dalam perkara ini. Terima kasih, Pak. Silahkan Ibu. Baik, saya sebagai tergugat memperkenalkan diri, nama saya Diana dan posisi dalam kasus ini saya sebagai tergugat. Terima kasih. Oke, saya selaku mediator ya akan membantu proses mediasi hari ini, dan saya tidak akan memihak ya kepada salah satu pihak baik dari Bapak maupun Ibu ya. Perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan keuntungan dari proses mediasi ini, bahwa permasalahan yang dihadapi Bapak, Ibu akan diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, biayanya lebih murah dibandingkan jika Bapak Ibu menyelesaikan kasus ini di pengadilan, dan yang pasti akan menghasilkan win-win solution Bapak Ibu. Dimana proses mediasi ini sifatnya tentu tidak formal ya, kita santai-santai saja Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan dulu ya sebelumnya terkait dengan aturan dari proses mediasi ini. Yang pertama, jika Bapak Ratomi berbicara, tentu Ibu Diana dilarang untuk menginterupsi ya. Jadi mohon jika salah satu berbicara, pihak yang lainnya diminta untuk mendengarkan. Nah, kemudian yang kedua, mohon nanti jika Bapak Ibu mengutarakan permasalahan, tidak menyerang atau menyinggung salah satu pihak. Jadi jika Bapak Ratomi berbicara terkait dengan permasalahan yang ada, dimohon jangan bersifat menyerang kepada Ibu Diana, atau sebaliknya. Yang ketiga, saya akan melakukan kaukus kalau memang nanti diperlukan ya, kalau masing-masing pihak memang menghendaki ya terkait dengan kaukus ini. Jadi nanti kaukus masing-masing terpisah ya, nanti satu persatu dengan mediator. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan menjaga ya kerahasiaan Bapak Ibu semua ya ketika nanti mengajukan sesuatu hal yang terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut atau Bapak-bapak Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan? Silakan. Menurut saya sudah cukup dan saya setuju, Pak. Ibu? Saya setuju, Pak. Oke, terima kasih. Nah, baiklah, kita mulai mediasi pagi ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Ratomi dulu ya sebagai penggugat untuk menyampaikan keterangannya. Nah, bagaimana Bapak? Bagaimana Ibu? Setuju? Setuju. Oke, silakan Pak Ratomi. Silakan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Saufi selaku mediator, yang kami hormati Ibu Diana selaku tergugat ya. Gini, Ibu Diana ini sampai saat ini masih terikat utang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Diana ini sepakat untuk melunasi semua hutang-hutang beserta bunganya itu pada tanggal 8 Februari 2024. Ya. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Diana. Jadi itu Pak yang ingin saya sampaikan. Oh, baiklah. Berarti Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan oleh Ibu Diana, Ibu? Ya, betul Pak. Iya. Itu yang saya inginkan. Oke, baiklah. Nah, Ibu, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Ratomi tadi, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Diana untuk menyampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan Ibu. Ya, baik Pak. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini ya. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Ratomi dengan menggugat saya.
karena gugatan ini nama baik saya jadi tercoreng, tercemar. Itu yang saya keberatan, Pak. Oh, jadi ibu kurang dihargai ya Iya. oleh para Tommy sehingga nama baik ibu tercemar ya. Iya. Oke. Kemudian ibu menginginkan kedua pihak untuk menjaga nama baik gitu ya? Iya, Kedua Pak. pihak. Oke. Apa benar ibu? Benar. Oh. Oke. Nah, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Ratomi tadi ya terkait dengan hutang dari Ibu Diana dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Diana, di sini saya menemukan beberapa hal ya. Artinya adanya ketidaksepahaman antara kedua belah pihak. Yang pertama, ya, Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu menginginkan agar masalah terutama terkait dengan hutang piutang itu bisa terselesaikan. Bukan begitu, Bapak Ibu? Ya, Betul, Pak. Betul. Oke. Nah, dari penjelasan Bapak dan Ibu tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Ratomi, ya, Ibu Diana tentu dapat dilanjutkan, ya. Benar kan, Bapak Ibu? Ya, benar, Pak. Oke. Apakah Ibu Diana punya usulan ya terkait dengan adanya sebuah kepastian terkait dengan pembayaran hutang Ibu Diana dengan Pak Ratomi? Ada, Pak. Kira-kira begini, Pak. Bagaimana kita melakukan perjanjian secara tertulis yang kita buat sama si penggugat. Nah, di mana yang memuat ini mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup, Pak. Oke. Nah, bagaimana dengan Pak Ratomi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Diana? Saya sepakat saja. Karena kan yang penting ada etikat baik dari Ibu Diana untuk memenuhi kewajibannya. Begitu saja, Pak. Oke, baiklah ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan ya dari apa yang Ibu Diana sampaikan dan juga para Tommy, mereka sama-sama akan menginginkan ada kelanjutan hubungan baik ya antara kedua belah pihak ya, karena memang sejak awal kan memang sebelum adanya hutang piutang ini kan mereka Bapak Ibu punya hubungan yang baik ya. Nah, namun masih ada membutuhkan waktu untuk memikirkan bagaimana cara terbaik ya untuk mengenai pelunasan tadi ya, pelunasan hutang dari Ibu Diana. Jadi kita nanti akan mencoba untuk membahas yang nomor satu dulu ya. Untuk pertama adalah untuk menjaga nama baik tadi atau tetap berhubungan baik antara kedua belah pihak. Nah, apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini terkait dengan hubungan baik antara Bapak dan Ibu? Silakan Ibu Diana. Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Ratomi tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Ya. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut. Dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan para Tommy selaku penggugat, Pak. Itu ya? Ya. Oke, baik. Nah, jadi terlihat tadi sudah bahwa Ibu Diana beritikat baik ya. Pertama ya tentu untuk menjaga nama baik masing-masing para pihak ya. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan para Tommy? Gimana? Silakan, Pak. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi, Pak ya. Iya. Kalau memang dari Ibu Diana itu ada merespon somasi yang saya sampaikan itu ya. Nah, di intinya bahwa yang saya inginkan itu adalah ada kejelasan dari Ibu Diana itu untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada saya. Itu saja, Pak. Oke. Nah, baik. Dari penjelasan para pihak tadi, saya melihat ya Bapak Ratomi, kemudian Ibu Diana sudah sepakat ya untuk tetap menjaga nama baik. Ya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke permasalahan kedua, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang ini. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Diana terkait dengan pelunasan hutang ini, Ibu? Gini, Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, yang saya sudah sampaikan ke Bapak, saya mohon kesabaran dari Bapak Ratomi karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan, Pak. Oke, 3 bulan ya. Ya. Bagaimana Pak Ratomi dari apa yang disampaikan Ibu Diana tadi, tanggapannya terkait dengan permintaan supaya ya
penundaan ya selama 3 bulan ke depan ya Ya. untuk membayar hutangnya. Silakan Pak Tommy. Bagi saya tidak jadi masalah Pak. Yang ingin saya inginkan tadi kan ada kejelasan. Iya. Nah dengan Ibu Diana bilang bahwa 3 bulan ke depan akan membayari semua kewajibannya, utangnya tadi itu ya, ini satu informasi yang baik bagi saya. Jadi itu Pak. Oke, berarti intinya. Oke, jadi susulan dari Ibu Diana sudah konkret ya. Artinya dia siap untuk membayar hutang 3 bulan ke depan ya. Nah, bagaimana dengan tanggapan Pak Tommy atau usulan dari Ibu Diana tadi terkait dengan meminta supaya ya ada waktu ya 3 bulan ke depan untuk pembayaran hutang ini. Baik Pak, ini kan karena ada jeda 3 bulan, maka nanti memang harus kita jelaskan untuk bulan pertama berapa yang harus dibayar, bulan kedua berapa, dan bulan ketiga berapa. Sehingga saya menginginkan mungkin ada progres dalam setiap bulannya gitu. Jadi tidak usah misalnya sampai 3 bulan baru dibayar lunas, mungkin itu agak berat bagi Ibu Diana. Jadi yang penting ada progres setiap bulannya berapa yang beliau bayar. Ini yang mungkin nanti yang akan kita tuangkan di dalam perjanjian itu. Oke, Ibu Diana bagaimana? Setuju terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak. Oke ya. Artinya antara kedua pihak setuju ya, masing-masing sepakat ya menurut saya mengenai saling menjaga nama baik tadi ya. Kemudian juga Ibu Diana siap melakukan pembayaran hutangnya kepada Pak Tommy ya dengan cara cash ya, bertahap ya, dengan minta waktu untuk bulan ketiga setelah perjanjian kesepakatan ditandatangani ya. Artinya nanti kita pelunasan itu akan dilakukan ya Bu ya. Ya. Oke, Pak Tommy gimana? Setuju? Oh, oke, baiklah. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan dalam rangka untuk mempersiapkan ya kesepakatan perdamaian antara Bapak Tommy dengan Ibu Diana yang nanti tentu akan dituangkan dalam bentuk perjanjian ya, yang masing-masing nanti akan ditandatangani. Karena hari ini kita kesepakatan sudah ada ketemu ya. Pertama adalah menjaga nama baik masing-masing pihak, kemudian Ibu Diana bersedia ya untuk membayar hutangnya kepada Pak Tommy dengan waktu yang nanti akan 3 bulan ke depan ya secara bertahap. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan berikutnya ya kembali berjalan lancar ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ibu.